Shalom, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cecilia Terika dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412045. Saya berasal dari Universitas Teknokrat Indonesia. Dalam podcast kali ini, saya ingin mengulas buku novel yang telah saya baca yang berjudul Pulang Pergi. Salah satu penulis Indonesia yang mampu meracik cerita fiksi berbumbu aksi dan kriminal adalah Terelie. Terelie bisa menangkap, mengolah, dan mengaplikasikan ide cerita aksi dan kriminal dengan gaya dan cara yang unik dalam Pulang Pergi. Kemampuan Terelie sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena memang Pulang Pergi sendiri merupakan sebuah sequel dari dua novel sebelumnya, Pulang dan Pergi. Darwis, atau yang lebih dikenal dengan nama Terelie ini, lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di Lahat, Sumatera Selatan. Terelie sendiri lahir dengan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, di mana orang tuanya bekerja sebagai petani. Terelie tidak diwarisi darah seni dari keluarganya, sehingga ia mempelajari bidang seni literasi secara otodidak setelah lulus kuliah. Ia baru aktif menulis dan menelurkan karya-karya dinikmati para pembaca. Pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini sempat bekerja sebagai akuntan sebelum menjadi penulis. Sudah banyak sekali karya-karya yang telah ditulis oleh seorang Terelie. Karya-karyanya sendiri banyak digemari dan dinantikan oleh para pembaca di Indonesia. Novel Pulang Pergi ini mengisahkan seorang tokoh utama bernama Bujang. Dia adalah seorang mantan tukang pukul atau pembunuh bayaran. Terkenal dari keluarga salah satu shadow ekonomi. Awalnya ketika Bujang berziarah di makam kedua orang tuanya, tiba-tiba ia diserang oleh Natasha, yaitu orang kepercayaan Otet. Otet adalah ketua atau kepemimpinan tertinggi dari Brotherhood Bratva. Tujuan Natasha hanya sekedar menyampaikan pesan kepada Bujang agar jangan melewatkan acara pertunangan Bujang dengan putri Otet yang bernama Maria. Tidak hanya itu, jika si Bujang tidak datang di acara tunangan dengan si Maria, maka akan ada perang besar. Akhirnya Bujang mendatangi Otet yang ditemani oleh Salonga atau sahabat Bujang dan teman dekat Otet, Junior atau kepercayaan Salonga. Sebenarnya rencana awal Bujang menemui Otet bukan memenuhi keinginan Otet untuk bertunangan dengan putrinya, melainkan si Bujang ingin bernegosiasi agar acara tunangannya ditunda dahulu, karena antara Bujang dan Maria belum saling mengenal satu sama lain, sehingga Bujang memerlukan waktu untuk mengenal Maria dahulu. Namun ternyata di hari itu tidak ada pertunangan antara Bujang dan Maria, melainkan diganti langsung dengan pernikahan. Dengan berat hati, Bujang pun mengikuti keputusan Otet, karena Bujang tidak mau membuat masalah dengan penguasa shadow ekonomi paling kuat di Rusia. Tak disangka hari acara pernikahan tersebut ada insiden membuat acara pernikahan menjadi sangat menakutkan. Ternyata si Natasha menyerang Otet di acara pernikahan tersebut karena Natasha memiliki dendam pribadi kepada Otet, dan pada acara tersebut Otet meninggal dibunuh oleh Natasha dengan pasukan Black Widow. Namun Natasha belum secara resmi menjadi pemimpin Bratva jika Maria, Bujang, Salonga, dan Junior belum dapat ia singkirkan. Di tengah pelarian, Bujang dan kawan-kawan harus menghadapi berbagai kelompok pembunuhan bayaran yang mengincar mereka. Dalam pelariannya, Bujang berusaha untuk menyusun rencana bersama kawan-kawannya dan meminta bantuan kepada orang yang tepat untuk melawan balik Natasha. Nah, itu adalah buku novel resensi yang saya telah baca. Namun di buku ini tidak dapat endingnya, hingga membuat para pembaca penasaran. Namun ada kelebihan dari
buku novel ini. Menurut saya novel ini sangat baik karena buku ini bercerita tentang pseudo ekonomi. Maksudnya yaitu selain perekonomian yang legal atau sah, agar masyarakat membayar pajak, ada juga perekonomian yang tidak sah, tidak membayar pajak dan tidak diketahui oleh masyarakat. Istilahnya yaitu black market atau underground economy. Akan tetapi di dalam novel ini definisi tersebut sudah tidak relevan lagi karena menurut cerita di dalam novel ini keluarga penguasa pseudo ekonomi itu sudah terlalu besar, maka kekuasaannya bukan hanya yang tidak membayar pajak, akan tetapi mereka mampu merubah struktur negara hingga mengganti presiden. Tanpa disadari, novel ini memberikan suatu poin penting tentang literasi keuangan, yaitu bagaimana sistem perekonomian di suatu negara bekerja. Adapun kekurangan dari buku novel ini, yaitu Terelie Pulang Pergi adalah serial lanjutan dari Pulang dan Pergi. Akan tetapi penerbit serial ini berbeda dengan serial sebelumnya, sehingga cover dan gaya bahasanya sedikit berubah. Namun kekurangan ini tidak terlalu berpengaruh pada ceritanya. Meskipun Pulang Pergi merupakan serial lanjutan, akan tetapi pembaca tidak perlu membaca serial sebelumnya karena kompleks alurnya dan konflik yang disajikan oleh penulis akan membuat kita merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh utama. Nah, itu adalah sekian dari podcast saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.